Penguasa Kuil Surgawi. Bab 167. Boom, boom, boom. Di sekitar alun-alun tempat latihan 100.000 tentara Departemen Perang Kerajaan Naga Yanjing, sekarang ada 3 atau 6 penghormatan, Long Zanguo, dan juga untuk komandan baru Wan Tian. Dalam hitungan menit, berita bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga telah memilih kembali seorang komandan baru menyebar ke seluruh wilayah dan luar Kerajaan Naga. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mulai dengan panik mengumpulkan informasi tentang Wan Tiansheng, tetapi Wan Tiansheng juga menyembunyikannya sebelumnya. Itu terlalu dalam. Tidak peduli seberapa banyak mereka bertanya, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna. Pada saat yang sama, pertemuan 9 gerbang Yanjing diadakan di markas 9 gerbang Yanjing. Tentu saja hanya tersisa 7 gerbang. Dongfang Wuyu, kepala klan Dongfang dengan kekuatan tingkat kaisar tahap akhir, berpakaian putih dan duduk di ujung meja dengan ekspresi muram. Dia melihat sekeliling ke kepala 6 klan di bawah dan berkata perlahan, "Tuan-tuan, komandan lama Departemen Perang Kerajaan Naga telah pensiun. Pelatih baru akan datang, jadi dalam beberapa hal, pelatih baru mungkin tidak mengakui beberapa kesepakatan yang dicapai dengan kita." Setelah Dongfang Wuyu selesai berbicara, perwakilan dari 6 gerbang di bawah juga sangat serius. Salah satu master sekte berkata dengan getir, jika bukan karena campur tangan Master Kuil hari itu. Bagaimana aliansi sekte kita bisa seperti ini? Haha. Jangan bicarakan itu sekarang, apakah itu berguna? Mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan. Pertempuran kemarin agak aneh. Penguasa Kuil Surgawi dan Kaisar Misterius Kuil Surgawi tidak pergi untuk membunuh tetua dari keluarga situ. Tapi hari itu, tetua tertua dari keluarga situ meninggal. Tidak bisakah kamu menebak siapa yang melakukannya? Jangan bilang kalau pemimpin Kuil Tianshen juga membawa anggota klan peringkat kedua itu hari. Zhuge Jianan, pemimpin klan Zhuge, berkata dengan mata berbinar. Ya, kemarin sore, dia secara pribadi pergi ke kediaman situ klan. Setelah Zhuge Jianan selesai berbicara, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Untuk sesaat, Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Saat berikutnya, Dongfang Wuyu, yang duduk di kursi depan, menatap Zhuge Jianan dalam-dalam dan berkata, "Saudara Zhuge, jika saya tidak melihatnya salah, apakah Anda sudah menembus tingkat kekaisaran? Apakah ini tahap awal atau tahap tengah?" Zhuge Jianan tersenyum dan berkata, "Saudara Dongfang, saya hanyalah seorang kaisar tahap awal. Saya berhasil menerobos setahun yang lalu. Ini bukan hal yang perlu diributkan. Hal utama yang sedang didiskusikan oleh aliansi klan kita hari ini adalah bagaimana menghadapinya selanjutnya Departemen Perang Kerajaan Naga." Wan Tiansheng. Pada saat ini, pemimpin sebuah keluarga yang berkuasa berkata perlahan, "Haha, Saudara Zhuge, kamu terlalu tidak menonjolkan diri. Semua orang tahu bahwa semakin tinggi kamu pergi, semakin sulit. Raja surga mudah ditembus, tapi kaisar tidak begitu mudah. Jika Anda pergi ke Departemen Perang Kerajaan Naga, Anda bisa menjadi wakil komandan. Anda terlalu menonjolkan diri. Bagaimana cara menangani Departemen Perang Kerajaan Naga? Yang tidak memiliki klan setingkat kaisar, kami berlima hanya akan mendengarkan Anda dan Saudara Dongfang. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan." Setelah penjaga gerbang ini selesai berbicara, sisa penjaga gerbang yang tidak memiliki status kaisar semuanya mengangguk setuju. Ya, ada 2 hal yang berbeda antara klan yang dipimpin oleh kaisar dan klan tanpa kaisar yang dipimpinnya. Jika level kaisar tidak tercapai, tidak peduli berapa banyak raja yang ada, mereka tidak akan berguna di hadapan seorang kaisar. Ada kesenjangan besar antara Dewa Perang dan Raja Surgawi, tetapi kesenjangan antara Raja Surgawi dan Kaisar bahkan lebih besar lagi. Jika beberapa Dewa Perang puncak dapat membunuh Raja awal, bahkan 10 Raja pun akan sulit membunuh seorang Kaisar. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar kesenjangannya. Haha, aku mendengarkan Saudara Dongfang. Zhuge Jianan tersenyum dan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Menjadi menonjol. Tidak ada yang akan berakhir dengan baik. Wajah Dongfang Wuyu menjadi lebih suram, dan setelah berpikir sejenak dia berkata, "Tidak masalah, kekuatan keseluruhan aliansi sekte kita masih lebih kuat daripada Departemen Perang Kerajaan Naga. Setidaknya kita memiliki lebih banyak ahli tingkat raja di bawah komando kita daripada yang mereka lakukan. Karena kita tidak bisa menyetujui apapun, mari kita tunggu sampai Wan Tiansheng datang. Komandan baru Departemen Perang Kerajaan Naga mengirimiku pesan ucapan sebelum dia menjabat." Dongfang Wuyu merasa sangat sedih. Long Zanguo bersikap lembut, tetapi Wan Tiansheng tidak. Pada saat yang sama, di medan perang di luar wilayah, Leng Yijun,
mengenakan pakaian hitam dan memegang dua belati di tangannya, bertarung sengit dengan sekelompok orang kuat dari negeri asing. Leng Yijun tidak gila, dia tidak pernah berhenti sejak dia memasuki medan perang di luar wilayah beberapa hari yang lalu. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengalami satu atau dua krisis hidup dan mati, namun dia menghindarinya pada saat-saat paling kritis dan bertahan. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Di masa lalu, dia hanya memiliki kekuatan, tetapi pada dasarnya dia belum pernah melihat darah atau mengalami pertarungan hidup dan mati. Lebih dari setengah bulan yang lalu, ketika dia berada di kota Tianhai, Xiao Tians membantunya membuka hatinya. Jadi setelah pertempuran siang dan malam ini, Leng Yijun telah mencapai peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sama seperti saat ini, aura di tubuhnya sudah hampir menembus tahap awal God of War, tapi dia belum puas. Pria yang disukainya adalah eksistensi setengah langkah setingkat kaisar untuk menjadi layak bagi Mi, dia akan menerobos. Itu masih jauh dari cukup untuk mencapai level God of War. Jadi ketika dia melangkah ke negeri ini beberapa hari yang lalu, ambisi Leng Yijun sangat besar. Dia ingin menjadi Raja Surga dalam waktu 1 tahun. Hanya dengan cara ini dia bisa berdiri di depan Mi. Hanya saja dalam pertempuran ini, Leng Yijun sangat berbahaya, dia membunuh banyak orang lawannya dalam beberapa hari terakhir. Hari ini, orang asing yang kuat ini telah memasang jebakan untuknya, meskipun lawannya tidak memiliki level Dewa Perang. Tapi ada lebih dari selusin orang yang putus asa di level setengah langkah God of War. Pada saat ini, Leng Yijun hampir tidak dapat bertahan di bawah pengepungan mereka. Boom! Tiba-tiba, Dewa Perang setengah langkah memanfaatkan kecerobohan Leng Yijun dan menendang punggungnya dengan keras hingga langsung dibuang. Saat dia berada di udara, ada beberapa Dewa Perang setengah langkah di sekelilingnya lagi, melompat tinggi untuk membunuh Leng Yijun. Leng Yijun mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tak lama kemudian kedua belati di tangannya terlempar. Dan saat berikutnya tubuhnya terhempas ke tanah oleh kaki seseorang, menimbulkan asap dan debu ke seluruh langit. Bunuh dia. Saat berikutnya, pemimpin tingkat Dewa Perang setengah langkah yang dipimpin oleh pihak lain berkata kepada orang-orang di depan Leng Yijun dengan sangat acuh tak acuh. Orang yang tinggal di sini tidak akan tertipu dengan kecantikan wanita. Saat berikutnya, beberapa Dewa Perang setengah langkah, memegang pedang panjang di tangan mereka, mulai membunuh Leng Yijun yang tergeletak di tanah. Untuk sesaat, Leng Yijun merasakan rasa putus asa di hatinya. Hatinya setinggi langit, dan dia ingin bertahan hidup lagi, tapi kali ini dia tidak bisa melakukannya. Tapi saya melihat Leng Yijun berada di ambang hidup dan mati. Sosok berkulit hitam serupa bergegas ke depannya, dan dengan satu pedang menebas 3 Dewa Perang setengah langkah yang bergegas ke depan Leng Yijun menjadi 2 bagian. Saat berikutnya, sosok itu bergerak lagi, dan dalam sekejap mata, semua orang kuat yang tersisa dari negeri asing musnah. Namun saat ini, asap dan debu yang dilontarkan Leng Yijun saat mendarat di tanah belum juga turun. Setelah pengunjung menyelamatkan Leng Yijun dan membunuh semua musuh, dia berdiri diam di depan Leng Yijun. Asap dan debu menyebar, dan Mi, dengan setengah topeng di wajahnya, muncul di depan Leng Yijun. Mi mengerutkan kening dalam-dalam, memandang Leng Yijun dan berkata, ini bukan tempat yang seharusnya. Kembalilah. Saat Leng Yijun melihat Mi lagi, dia selalu sangat keras kepala. Sejak dia melangkah ke sini, dia berpikir untuk menunggu untuk menerobos ke level Dewa Perang, atau bahkan level Raja Surgawi, sebelum mencari pria ini. Tapi sekarang, hanya beberapa hari setelah tiba, dia menghadapi krisis hidup dan mati, dan diselamatkan oleh kehancuran. Untuk sesaat, hati Leng Yijun menjadi sangat rumit. Mungkinkah pria ini semakin membenci dirinya sendiri sekarang? Saat berikutnya, Leng Yijun mengertakkan gigi, menekan keluhan di hatinya, berjuang untuk bangun, dan ingin pergi. Tapi begitu dia berdiri, dia terjatuh lagi. Kerutan di dahi Mi semakin dalam. Dia berjalan ke arah Leng Yijun, mengangkat tubuhnya, memegang pedang di satu tangan dan membawa Leng Yijun di tangan lainnya, dan berjalan menuju benteng Departemen Perang Kerajaan Naga. Lemparkan Leng Yijun ke sana dan biarkan mereka mengirim Leng Yijun kembali. Leng Yijun digendong di bahu Mi Kang, dan air mata tidak berhenti menetes. Bukan ini. Ini bukan adegan dia ingin bertemu Mi lagi. Bukan ini. Leng Yijun menutup matanya dengan putus asa. Setelah Mi menggendong Leng Yijun selama lebih dari setengah jam, akhirnya dia melihat iring-iringan mobil yang bergerak. Mi membaringkan Leng Yijun di tanah dan berkata, diam. Aku akan mengambil mobil. Di sini cukup terpencil dan sulit menemukan mobil. Sebelum dia selesai, dia pergi mengambil mobil jauh-jauh. Namun 5 menit kemudian,
ketika Mi kembali dengan mobil curiannya, dia menemukan bahwa Leng Yijun yang ditinggalkannya di tempatnya telah hilang. Mi berhenti sejenak. Dia tertegun sejenak, lalu dia melihat ke arah gunung di barat daya. Dalam pelantikannya, Leng Yijun pergi ke sana. Mi berdiri di sana dan melihat ke arah Leng Yijun. Setelah melihatnya lama, dia mengerutkan kening dan pergi. Dia tidak tahu kenapa dia muncul di depan Leng Yijun sebelumnya. Dia hanya merasa sedikit berdebar di hatinya saat itu. Kemudian dia lewat dan melihat Leng Yijun yang hendak dikepung dan dibunuh. Setelah Mi melihat ke arah Leng Yijun selama beberapa menit, dia berbalik dan pergi. Leng Yijun pergi tanpa pamit, memberitahu dia bahwa Leng Yijun mungkin tidak ingin dia melihatnya karena malu. Jadi dia pergi. Apa yang Mi tidak tahu adalah setelah dia pergi sepenuhnya, di lereng bukit di kejauhan, di balik batu besar, Leng Yijun menangis. Ini adalah ketiga kalinya Mi menyelamatkannya. Leng Yijun, ingat, ini yang terakhir kali. Terakhir kali. Lain kali, saat kamu bertemu dengannya lagi. Kamu harus lebih kuat lagi. Jangan biarkan dia menyelamatkanmu lagi. Leng Yijun mengepalkan tangannya erat-erat, aura di tubuhnya meningkat pesat. Dia ingin menerobos, dan dia mencoba yang terbaik untuk menerobos. Boom! Uff! Saat berikutnya, suara teredam datang dari tubuh Leng Yijun, nafasnya benar-benar menembus ambang pintu, tapi dia juga menyemburkan seteguk darah, lalu dia jatuh dan pingsan. Hei! Apakah itu sepadan? Kamu benar-benar jatuh cinta dengan bawahan anak laki-laki itu. Pada saat Leng Yijun pingsan, seorang wanita jangkung, seksi dan cantik berbaju hitam muncul di hadapannya Yijun, menatap Leng Yijun yang tidak sadarkan diri, dan menghela nafas dalam-dalam. Bab 168. Yah. Aku jelas tidak punya cukup tabungan, tapi aku harus memaksakan terobosan. Aku benar-benar mencari kematian. Lupakan saja, kamu ditakdirkan untukku. Biarkan aku menyelamatkanmu. Wanita misterius yang kuat itu memandang Leng Yijun yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, menggelengkan kepalanya. Ada pil hitam di mulutnya. Kemudian dia mengambil Leng Yijun dan berjalan menuju ke arah menghilangnya Mi. Kaki wanita misterius ini sangat panjang, dan aura di tubuhnya sangat kuat. Dia sering menempuh jarak lebih dari 10 meter dalam satu gerakan. Setengah jam kemudian, di celah lembah, Mi, yang memegang pedang panjang, menebas sampai mati dewa perang asing yang kuat dengan satu pedang, dan membantai semua orang kuat di benteng asing ini. Samar-samar di kejauhan, ada alien tingkat raja yang kuat datang ke arahnya, tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa Milah yang datang ke pintu, dia sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Di belakang kekuatan-kekuatan ini di medan perang ekstrateritorial, biasanya ada satu atau dua raja surgawi. Jika tidak, sulit bagi dewa perang sederhana untuk melindungi suatu kekuatan. Selain itu, ada aturan tertentu di medan perang luar angkasa level umumnya termasuk di antara mereka. Bahkan ketika makhluk lemah tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan mengambil tindakan. Jadi pada saat ini, orang kuat dari negeri asing yang melarikan diri jauh berteriak kepada Mi, Raja Mitian. Hukiu kami tidak memprovokasi Anda. Mengapa Anda membantai kami? Mata Mi menjadi dingin, dan saat berikutnya dia melemparkan pedang panjang di tangannya ke arah Raja Surgawi. Raja Surgawi yang mengaku sebagai pasukan Bukit Harimau begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin, mengumpat dengan keras, dan lari. Mi berjalan ke tempat tinggal Raja asing dan mengambil pedang panjang di tanah. Dia terdiam dan tidak tahu kenapa suasana hatinya sedang buruk. Dan benteng kekuatan asing ini adalah sarang orang-orang yang baru saja mengepung dan membunuh Leng Yijun. Untuk mengatasi masalah Leng Yijun di kemudian hari, Mi segera mencabut benteng ini. Ketika Leng Yijun keluar ke medan perang di luar wilayah, dia tidak memahami banyak aturan. Jika Anda melakukan perseteruan mematikan dengan kekuatan di medan perang di luar wilayah, pada dasarnya itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Sampai kedua belah pihak mati. Misalnya, pertempuran antara kuil surgawi dan organisasi langit hitam lebih dari setengah tahun yang lalu. Hanya satu dari keduanya yang dapat bertahan. Wanita merepotkan itu, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Dan apa yang aku pikirkan? Apa yang aku lakukan? Saat berikutnya Mi melihat benteng yang telah dia hancurkan, merasa semakin gelisah. Dia tidak pernah menyangka wanita dari Tianhai akan benar-benar mengejarnya ke medan perang di luar wilayah. Sungguh merepotkan. Saat berikutnya, bulu-bulu di sekujur tubuh Mi tiba-tiba berdiri, dan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan teror yang sangat besar, teror yang sangat kuat. Dia merasakan bahwa di belakangnya, pada suatu saat,
seorang pria yang tak tertandingi dan kuat yang dapat membunuhnya seketika muncul secara tiba-tiba. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana orang seperti itu bisa muncul? Ni berteriak tak percaya, wajahnya langsung memucat. Bahkan jika orang yang berdiri di belakangnya adalah seorang kaisar, dia masih berani berbalik dan melawan. Tetapi saat ini, dia tidak berani, benar-benar tidak berani. Saat ini, wanita cantik, seksi dan jangkung berbaju hitam yang menggendong Leng Yijun sedang berdiri diam di belakang Mi. Matanya melirik ke arah Mi, lalu ke benteng asing yang telah dibantai Mi. Senyuman penuh arti muncul di bibirnya, lalu dia berbalik, menggendong Leng Yijun dan pergi. Bawahan saudaraku, hei, sama bodoh dan bodohnya dengan dia, tapi lelaki kecil ini lumayan. Dia akan segera mencapai level kaisar. Setelah menerobos ke level kaisar, dia bisa membantu adikku mengelola kuil surgawi di sini. Hei, saudaraku, kamu benar-benar tidak membuat orang khawatir. Di negeri ini, tidak mungkin kuil surgawimu tanpa seorang kaisar. Kamu tidak bisa selalu membiarkan aku menjagamu, bukan? Kamu terlalu lelah, kamu akan mudah tua, dan kamu tidak akan cantik ketika kamu bertambah tua. Wanita misterius yang menggendong Leng Yijun bergumam dalam hatinya sambil berjalan. Segera sosoknya menghilang sepenuhnya. Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Mi dari awal sampai akhir. Dan tidak lama kemudian Mi tiba-tiba duduk di tanah. Setelah duduk, dia terengah-engah dan melihat ke arah menghilangnya keberadaan misterius di kejauhan, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia hanya merasakan ketidakberdayaan, perasaan ketidakberdayaan yang mendalam, bahkan jika dia setengah langkah ke tingkat kekaisaran dan akan dipromosikan menjadi seorang kaisar, itu akan tetap sama. Di hadapan keberadaan menakutkan tadi, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbalik dan melihat. Siapa itu? Siapa itu? Nye menelan ketakutan. Setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia dengan cepat berlari ke arah berlawanan dari keberadaan yang menakutkan itu. Dia harus menerobos ke tingkat kekaisaran sesegera mungkin dan tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dia merasa sejak Xiao Tians pergi, medan perang ini menjadi semakin berbahaya. Dan yang paling penting adalah tidak ada orang setingkat kaisar yang bertanggung jawab atas kuil surgawi di medan perang di luar wilayah. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Tidak apa-apa jika waktunya singkat, tetapi jika Xiao Tians tidak kembali untuk mengambil alih dalam waktu yang lama, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Terobosan. Cepat cari cara untuk menerobos. Atau setidaknya salah satu dari 4 saudara kita harus menerobos. Ni diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya, dia harus menerobos. Waktu berlalu, dan segera pukul 5 sore, dan matahari akan terbenam di medan perang di luar wilayah. Dan Mi akhirnya menemukan Liu yang sedang berkeliaran dengan pedang besar di punggungnya. Apakah ada yang salah? Lu mengerutkan kening dan menatap Mi. Saya sedikit bingung. Pada saat normal, keempat raja surgawi selalu berjalan sendirian. Toh keempatnya punya cara yang berbeda-beda, dan masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Ni tersenyum canggung dan berkata, "Yah, aku bosan, jadi aku akan tinggal bersamamu sebentar. Apa menurutmu kita bisa menemukan tempat untuk minum?" Ni tersenyum di wajahnya, tapi nyatanya, dia datang menemui Liu, terutama karena saya sedikit takut. Bagaimanapun, keberadaan mengerikan yang saya temui di pagi hari sungguh menakutkan. Bersama pria besar ini, yah, dia merasa agak aman. Lu menatap Mi dalam-dalam. Setelah menatap Mi lama sekali, dia mengucapkan satu kata kepada Mi dengan sangat serius, keluar. Mi terdiam, tersenyum dan melanjutkan, baiklah, saudara, jangan lakukan ini. Oh. Saat berikutnya, Lu mencabut pedang besar dari punggungnya. Ketika Mi melihat Lu memegang pedang besar dan aura di tubuhnya mulai mengembun, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya, lalu berlari kembali dengan cepat. Sial, aku ingin tinggal bersama orang ini sebentar, kenapa kamu menghunus pedangmu? Lupakan saja, aku tidak mampu menyinggung perasaannya, aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Mi lari kesakitan. Lu tidak menaruh pedangnya lagi sampai dia melihat Mi benar-benar menghilang, dan berjalan sendirian di kejauhan. Dia sedang memahami sesuatu. Tabungan keempat raja surgawi di kuil surgawi mereka sebenarnya cukup, tapi masih ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lu mengerutkan kening dan berjalan maju lagi. Setengah jam kemudian, ketika matahari terbenam akan segera terbenam, Lu tiba di hutan belantara yang sepi. Lingkungannya penuh dengan batu-batu besar, dan tepat ketika dia membawa pedang besar dan ingin melewatinya,
dua orang kuat setengah langkah tingkat kaisar tiba-tiba muncul dari balik batu-batu besar di kedua sisi, menebasnya dengan pedang panjang jauh. Boom! Ekspresi Lu berubah, dan pedang raksasa di punggungnya ada di tangannya dalam sekejap, dia menebas dengan backhand-nya dan memblokir kedua pembunuh itu. Tapi saat berikutnya, di pasir kuning di belakangnya, dua pembunuh setengah langkah tingkat kaisar tiba-tiba muncul, meraih pedang panjang yang sama, dan menyerang Lu di belakangnya. Hah! Ekspresi Lu berubah lagi, dia mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan mundur dengan keras. Setelah menghempaskan seorang pembunuh dengan satu pedang, dia ingin melarikan diri, tetapi saat berikutnya, kaisar setengah langkah tiba-tiba muncul di depan dan di belakangnya satu demi satu. Pembunuh super muncul. 4, 5, 6, 8. Dalam sekejap, 9 pembunuh misterius setengah langkah tingkat kaisar semuanya bergegas menuju Liu dengan niat membunuh di mata mereka. Wajah Lu sangat serius, dan 9 pembunuh dengan level yang sama dengannya muncul. Meski 1 lawan 1, atau bahkan 1 lawan 2 atau 3, dia yakin tidak akan ada masalah. Tapi 9. Terlalu banyak. Lu segera menekan tombol bantuan di pinggangnya dan meminta bantuan kepada 3 Raja Kuil Surga lainnya. Dan dia sendiri mulai bertarung dengan 9 pembunuh itu. Semua pembunuh mengenakan topeng di wajah mereka, dengan hanya sepasang mata dingin dan mematikan yang terlihat. Dewa pembunuh hati terkejut. Dia tidak tahu kekuatan apa yang mengirim para pembunuh ini, dan mereka pasti mengincarnya. Boom boom boom. Lu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan hanya bisa bertahan mati-matian. Saat menghadapi pengepungan 9 orang kuat dengan level yang sama pada saat yang sama, dia tidak bisa diganggu dan memikirkan hal lain. Boom. Setelah suara keras, Lu sekali lagi menggunakan pedangnya untuk menembak kaisar setengah langkah. Tapi kemudian dia ditampar oleh kaisar setengah langkah lainnya, dan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, ada 2 pembunuh kaisar setengah langkah di depannya lagi, datang ke arahnya dengan pedang. Boom! Lu mundur dengan gila-gilaan lagi, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia sudah terluka parah. Uff! Setelah bertarung dengan lawan selama lebih dari 10 detik, Lu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya kembali terbang mundur dan terjatuh dengan keras di bawah batu besar. Bang! Tapi saat berikutnya, batu besar itu tiba-tiba dibelah oleh seseorang dengan pedang dari belakang, dan pedang panjang itu terus berlanjut dan ditebas tepat di atas kepala Lu. Keluar! Teriak Lu, pedang panjang di tangannya tiba-tiba terangkat, dan pedang besar itu terbang, mematahkan pedang panjang si pembunuh dalam sekejap, dan kemudian menghancurkan kepala kaisar setengah langkah dengan satu pedang. Puff puff! Tapi saat berikutnya, setelah membunuh kaisar setengah langkah yang menyelinap masuk, perutnya tiba-tiba ditembus oleh 2 pedang panjang. Dan 2 pembunuh setengah langkah tingkat kaisar mendorong tubuh Lu ke depan. Bunuh! Lu menahan rasa sakitnya, dan mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Lengan kirinya dengan kuat menekan pedang yang tertancap di perutnya, dan pedang raksasa itu langsung menebas pinggang kedua pembunuh itu. Puff puff! 2 suara keras terdengar, dan kedua pembunuh itu terbelah menjadi 2. Tapi kemudian kaisar setengah langkah lainnya datang untuk membunuhnya. Lu memuntahkan darah lagi dan mengangkat pedangnya untuk bertabrakan dengan si pembunuh. Kemudian tubuhnya dibuang lagi dengan kasar. Puff! Saat berikutnya, Lu jatuh ke tanah di kejauhan, dia memiliki 2 pedang panjang di pinggangnya, dia bersandar pada pedang raksasa dan setengah berlutut di tanah mengeluarkan banyak darah. Wajahnya sangat pucat, aura di tubuhnya juga turun drastis. Luka-lukanya sangat serius. Dia membunuh 3 kaisar setengah langkah dengan kekuatan, tetapi pada saat ini dia benar-benar berada di ujung kekuatannya dan tidak mampu melawan 6 kaisar setengah langkah yang tersisa di masa jayanya. Pada saat ini, sudah terlambat bagi 3 Raja Kuil Surgawi lainnya untuk datang. Bas! Saat berikutnya, ruang di kejauhan berfluktuasi lagi. Selusin meter di depan Lu, seorang pria kuat berbaju hitam dengan topeng tiba-tiba muncul lagi momen. Tingkat kekaisaran. Tingkat kerajaan yang nyata. Ternyata ada seorang kaisar yang tersembunyi di sini. Dan dilihat dari aura di tubuhnya, dia masih berada di tahap tengah level kaisar, tetapi dia sedikit lemah, seolah-olah dia telah terluka dan belum pulih. Siapa? Kamu? Untuk membunuhku, kamu sebenarnya mengirimkan seorang kaisar dan 9 kaisar setengah kekaisaran. Sungguh sikap yang luar biasa. Lu Tian berlutut di tanah di kejauhan, dengan darah mengalir keluar dari tubuhnya mulutnya. Dia tidak punya harapan lagi. Setelah kaisar ini muncul, harapan terakhir di hatinya menghilang. Dia hanya berharap Ni dan yang lainnya tidak datang.
Jika mereka datang, mereka mungkin mati. Jadi dia menekan tombol lain di dadanya, yang berarti tidak datang untuk menyelamatkan. Pada saat ini, 3 Raja Kuil Surgawi yang tersisa, Mi, Zan, dan An, bergegas menuju sisi ini dari 3 arah di medan perang di luar wilayah. Ekspresi mereka berubah drastis pada saat yang sama, dan saat berikutnya mereka bertiga benar-benar cemas. Mampu membuat lu melepaskan pesan penyelamatan berarti lu tidak bisa lagi bertahan, dan ada orang kuat setingkat kaisar di sana. Ketiga Raja Kuil Surga semuanya gila saat ini. Mereka mempercepat lagi terlepas dari situasinya dan bergegas menuju ke arah di mana lu mengirim sinyal. Dan Mi, yang paling dekat dengan lu, masih punya waktu 10 menit untuk tiba. Pada saat ini, pria kuat misterius yang muncul di depan lu melepas topengnya setelah mendengar ini, memperlihatkan wajah tanpa darah dengan bekas luka. Dia memandang lu dan berkata, apakah kamu melupakanku? Aku Hei Tian. Setengah setahun yang lalu, Kuil Tianshan membunuh kakak laki-lakiku dan menghancurkan organisasi Hei Tianku. Kamu begitu cepat melupakanku. Aku belum mati. Haha, Xiao Tians tidak berada di medan perang di luar wilayah, jadi siapa yang bisa datang untuk menyelamatkanmu kali ini? Ketika lu melihat wajah kaisar, dia memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Dia menatap Hei Tian dan berkata, aku akan menunggumu di jalan menuju neraka. Beraninya kamu kembali ke medan perang di luar wilayah. Kamu tidak akan bertahan. Berapa lama? Hahaha. Hei Tian tertawa. Setelah tertawa beberapa saat, dia melihat ke arah Lu dan berkata, apakah kamu membicarakan tentang Xiao Tians lagi? Situasinya telah berubah. Segera, orang-orang yang lebih berkuasa akan ditempatkan di tempat ini. Xiao Tians membantai banyak orang kuat di luar wilayah, dan seseorang akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Sedangkan untukmu, Hei, kamu harus mati dulu, jangan khawatir, ketiga saudaramu akan segera menemukanmu. Setelah Hei Tian selesai berbicara, dia perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya, dan ujung pedangnya diarahkan ke alis Lu. Pada saat ini, puluhan mil jauhnya dari tempat pembunuhan, ketiga Raja Kuil Surga masih berlari menuju ke sini, tapi jelas sudah terlambat. Pada saat ini, di puncak gunung yang menjulang tinggi di bagian terdalam medan perang di luar wilayah, seorang wanita misterius berbaju hitam juga mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk. Sosoknya menghilang pada saat berikutnya, tetapi meskipun dia sangat kuat, itu juga butuh waktu untuk bergegas ke sana. Tapi saat ini, Hei Tian tidak akan memberinya waktu lagi. Mati. Saat berikutnya, Hei Tian, yang memiliki kekuatan seorang kaisar, berteriak keras dan bergegas menuju Lu dalam sekejap. Ketika dia berada 5 meter dari Lu, dia melompat tinggi dan menghadap pedang dengan pedang panjang di dalamnya tangannya. Pada saat ini, Lu ingin mengangkat pedangnya lagi untuk memblokirnya, tapi dia bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan kekuatan apapun. Genangan darah di bawah tubuhnya. Apakah kamu akan mati? Gumam Lu dalam hatinya, bersiap untuk menutup matanya dan menunggu kematian. Tetapi pada saat kritis ini, suara yang jelas dan tajam tiba-tiba datang dari pedang besar di bawahnya, vitalitasnya kurang dari 1%, situasi saat ini dinilai putus asa. Kondisi aktivasi terpenuhi, dan program kematian bersama dimulai. Apa? Setelah mendengar suara kecil dan jelas ini, Lu merasa sedikit bingung, dan dia tidak menunggu reaksi pada saat berikutnya. Pedang dari pedang raksasanya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, terdengar ledakan keras, dan bayangan besar seorang wanita mengenakan gaun putih, setinggi 10 meter, muncul di depannya. Bayangan itu sepenuhnya melindungi tubuh Lu, dan bayangan itu adalah Yin Chaoge. Pada saat ini, Yin Chaoge, yang berada jauh di kota Tianhai, tiba-tiba terhuyung dan pingsan. Tapi di medan perang di luar wilayah, setelah bayangan Yin Chaoge muncul, pedang panjang Hei Tian menembus bayangannya, tapi dia tidak bisa lagi bergerak. Apa ini? Apa-apaan ini? Wajah Hei Tian berubah liar saat bayangan Yin Chaoge membeku di udara. Sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Tetapi pada saat ini, apa yang muncul di benak Lu adalah apa yang dikatakan Yin Chaoge kepadanya ketika dia menyerahkan pedang raksasa itu ketika dia meninggalkan Tianhai hari itu, saya menambahkan sesuatu ke dalamnya. Lu membuka mulutnya lebar-lebar. Meskipun dia memiliki kepribadian yang membosankan, dia tidak bodoh. Wanita jenius Yin Chaoge itu sebenarnya menambahkan program kecerdasan buatan yang menakutkan ke pedang raksasanya. Lu, tetap hidup. Bayangan besar Yin Chaoge, setinggi 10 meter di udara, berbalik dan tersenyum pada Lu. Kemudian hantu itu sekali lagi memenjarakan Hei Tian, yang masih berjuang mati-matian.
Dan saat berikutnya, dari langit yang jauh, sebuah rudal tiba-tiba terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Orang gila. Orang gila. Dasar wanita gila. Lepaskan kurungan dengan cepat, semua orang akan mati, semua orang akan mati. Tapi itu sia-sia, sosoknya benar-benar tertahan. Haha. Aku bukan orang gila, aku jenius, jenius ilmiah top dunia. Bayangan Yin Chaoge tersenyum, tapi kemudian dia tenggelam dalam ledakan besar. Dalam ledakan dahsyat itu, bayangan Yin Chaoge terkoyak sepotong demi sepotong, dan ketika akan menghilang, bayangan Yin Chaoge menatap Lu yang terluka parah untuk terakhir kalinya. Maaf, program kematian bersama, jika kamu mati ya, aku ingin menemanimu. Setelah mengatakan ini, bayangan Yin Chaoge menghilang. Dan sosok Lu benar-benar tenggelam dalam ledakan besar itu. Bersambung.